Sebenarnya ini suara mesin nggak bisa dibilang kasar ya. Asak-asaknya masih minim, masih masih ada aditifnya lah ya. Asak-asak yang masih dilindungi oleh aditif. Tapi RPM mesin sudah mulai cepat turun. Perilakunya udah kayak oli diesel ya. Suara mesin cenderung halus, tapi RPM mesin agak begitu cepat turun. Perlu jadi catatan juga bahwa ini olinya sudah tambah styliron, sudah tambah zinc juga, jadi lebih halus, lebih lama karena aditif ditambahi. Yang perlu jadi catatan adalah oli ini shear stability-nya bagus, jadi daya ketahanan olinya terhadap RPM tingginya bagus dibanding yang 10W40 ya, jauh lah ya. Mungkin ini ya alasan mengapa kok Pertamina mengeluarkan 15W40. Jadi untuk mengeluarkan oli 40 yang ketahanan kekentalannya baik, walau bukan SAE 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat, tadi nggak neken tombol recordnya. Ini drain oli Fastron 15W40. Untuk penggantinya adalah oli power loop extra power SAE 40 ya. Power loopnya ini sing rekomendasi request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah pakai power loop SAE 40. Olinya termasuk agak kental. Cuaca dingin dan efeknya oli ya kental. Karena olinya kental ya, suara mesin halus. Oh ya, ini walau olinya bikin suara mesin halus, tapi RPM mesin termasuk cepat turun. Jadi ini aditifnya nggak licin, cuma bikin suara mesin halus saja. Mungkin ya emang karakter oli diesel seperti ini ya. Apa sih bedanya aditif oli diesel dengan PCMO ini? Ini kalau dari ketahanan kekentalan cukup oke ya. Jadi di pemakaian sampai sekarang ini masih kentalnya masih stabil, masih nggak terlalu encer. Tapi ini juga
Entah ya, karena ini cuacanya dingin. Kalau mesin dingin kan oli lebih kental dari biasa ya. Terus penilaian untuk Fastron Techno 15, menurut penulis olinya termasuk aditif kayak pas-pasan gitu. Kekentalannya juga kurang kalau untuk motor penulis, jadinya makanya encer, dan begitu sudah encer ya aditifnya cepat habis. Suara mesin sudah mulai asak-asak, sudah mulai terasa getaran mesin mulai dari kilometer 40, 80 itu wis mepet, 120 itu wis terlalu lama. Ini untuk kondisi mesin penulis ya. Mungkin mesin penulis ini wis ngantong silindernya. Yang unggul dari Fastron Techno 15 W40 adalah ketahanan kekentalan. Jadi ketahanan kekentalannya cukup oke. Jadi untuk kendaraan yang kalau misal pakai SAE 40 terlalu kental, pakai 20W50 terlalu kental, Fastron Techno 15 W40 ya bisa jadi opsi ya. Ketahanan kekentalannya yang cukup baik membuatnya olinya bisa tahan lebih lama, yang menurut penulis bakal lebih baik daripada oli Fastron 10W40. Untuk aditif mungkin Fastron 10W40 menang, tapi untuk ketahanan kekentalan menurut penulis Fastron 15W40 yang menang. Sampai sini kelidikan udah makin keras, asak-asak makin keras ya, mungkin memang aditifnya nggak fokus bikin halus suara mesin mungkin ya. Aditif yang cocok untuk Fastron Techno 15W40 kalau menurut penulis ya rasanya minyak goreng, oli samping, tentu ya bisa juga styliron. Terutama minyak silikonnya itu akan membantu ya, membuat olinya bisa selain bertahan lebih lama, bisa lebih cocok untuk kendaraan yang butuh oli lebih kental. Ini udah mau sampai kantor. Sampai sekarang kondisi oli masih mirip-mirip ya. Cuma ini tenaga kok rasanya sudah mulai berkurang. Ini kalau dibikin 0-100 mungkin nggak bisa kencang. Beda dari ketika sedang pakai Fastron Techno 15W40. Jadi mungkin untuk soal aditif 15W40 Fastron Techno itu lebih fokus ke performa. Jadi aditif mungkin dibuat pas-pasan, bahkan kalsiumnya dikurangi dan seterusnya gitu ya. Metode modern. Tapi walau modern, penulis nggak ngerasakan licin di RPM tinggi, jadi omboh ada aditif model kelas Oko. Tapi yang jelas tenaga atau power atau ya soal leganya mesin itu terasa lebih baik di Fastron Techno 15W40. Jadi fokus ramuan aditifnya sepertinya adalah untuk bisa membuat mesin itu tenaganya lebih keluar dengan mengurangi aditif dibuat pas-pasan. Untuk pemakaian ya di negara dingin 15W40 mungkin cocok, tapi untuk daerah panas yang pinggir pantai agak kurang kental ya. Tapi ya sayangnya oli Fastron 15W50 yang belakangnya 50 itu kemampuannya juga sekarang sudah turun, sudah nggak sebaik dulu lagi. Jadi kalau dulu enak digeber lama itu bisa tahan kekentalannya, kalau yang terakhir penulis coba cepat jadi encer. Oli 15W40 ini malah lebih baik ya untuk sisi ketahanan kekentalannya daripada yang 15W50. Nah kalau menurut penulis seperti itu. Sementara oli power loop extra power ya, dari sisi shear stability biasalah bisa nggak baik. Sekarang sudah lebih kasar daripada sebelumnya, tapi nggak parah.
Entah ini umurnya berapa, mungkin bisa aja pulang nanti wis gak layak pakai, karena ini aditifnya gak bikin licin ya. Kalau aditif nggak bikin licin, pemakaian sudah sampai 18 km ini biasanya mulai wis entek. Tapi ya wis lah. Jadi kebetulan ini oli power loopnya ternyata memang secara daya tahan kurang bagus. Aditifnya ini jelas sudah habis. Tadi suara sudah kasar, RPM mesin cepat turun, padahal masih pemakaian berapa tadi, 20 berapa itu, 22 km. Ya wes, penulis putuskan untuk nyoba lagi aditif zinc sulfat ya. Sepertinya sih suara mesin lebih halus, tapi yang paling ekstrim itu adalah perubahan engine brake. Jadi licin ya, licin terus nerunyur gitu. Getaran mesin juga berkurang. Dan ini jelas bukan karena efek minyak silikon, karena kalau minyak silikon itu efeknya cuma lebih kental ya, nggak mempengaruhi banyak dari sisi licinnya. Jadi cuma bikin lebih kental gitu ya. Sama olinya lebih tahan sir, lebih tahan RPM tinggi. Nah ini terasa licin ya, terasa nerunyur gitu setelah pakai zinc ini. Yo mbok ya, nanti penulis ya tentunya bakal coba juga kalau larutan zincnya ini dicampurkan dengan Celeron yang lain ya, seperti yang penulis sebutkan sebelumnya, yaitu 25% silikon zinc, 25% silikon borik acid, 25% lagi campuran minyak wijen sama minyak jagung sama stearik acid, 25% lagi gasoli G1000 botol hitam. Ini jelas olinya udah encer, tapi ya kelidikannya wis banter ya. Padahal pagi tadi dingin cuacanya, sekarang nggak hujan, rotok panas, wis kelidikan. Padahal bukan siang hari loh. Oli power loopnya sendiri, shear stability-nya kalau sudah berumur gini nggak begitu bagus ya. Jadi shear stability-nya lemah. Olinya kalau sudah berakhir masa pakainya cepat sekali jadi encer. Kalau pagi tadi sih nggak begitu kerasa ya, mungkin karena aditifnya sih ono. Tapi ketika mesin dingin, aditifnya rontok semua dan membutuhkan aditif baru, wes itu wes. Jadi yang nggak 0-100, sekalipun 0-100 rasanya juga waktunya nggak akan bagus. Iya ya, sepertinya asak-asak berkurang. Tapi yang jelas sangat berkurang itu adalah engine brake. RPM mesin rasanya juga nggak cepat turun, nggak terlalu cepat turun. Dibanding tadi rasanya ini masih ada agak licinnya itu ya.
Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.